Tim gabungan Satreskrim Polres Padang Panjang dan Satreskrim Mapolresta Padang, Sumatera Barat menggerebek lokasi persembunyian tersangka pembobolan ATM di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Timur, Kota Padang. Saat digerebek, polisi menemukan tersangka bersama keluarganya tengah asyik mengkonsumsi narkoba. Pelaku berinisial RH tega menguras habis uang ATM milik majikannya yang tengah sakit stroke. Dalam aksinya, pelaku juga dibantu oleh keluarganya HPS, TS, dan Lala. Aksi pembobolan uang ATM ini diperintahkan oleh FT, ibu kandung dari RH, dengan total kerugian mencapai 173 juta rupiah. Dari hasil pengakuan tersangka, sebagian uang hasil curian ini rencananya akan digunakan untuk modal menikah. Dari hasil penyelidikan di awal bahwa tersangka bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi pada saat bekerja itu si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank. Jadi yang bersangkutan tahu kode PIN yang dimiliki oleh korban. Kemudian dari tahu itulah akhirnya muncul niat jahat yang dari keterangannya disuruh oleh ibunya. Kemudian dari suruh ibunya itulah dia melaksanakan pencurian ATM dan sisa uang yang ada di lemari. Sementara itu, dari hasil penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti kartu ATM, uang tunai 20 juta rupiah, 2 sepeda motor, dan barang hasil curian lain. Akibat aksinya ini, para pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 4 pelaku spesialis pencurian di rumah kosong ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya aksi pencurian mereka viral di media sosial setelah berhasil menggondol perhiasan emas dan 200 gram logam mulia. Aksi pencurian rumah kosong di Jalan Patuha Selatan, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. 4 pelaku yang datang dan pergi menggunakan sepeda motor terekam kamera pemantau. Mendapati laporan tersebut, unit 5 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Diketahui 4 pelaku berinisial R, AH, AR, dan JN yang merupakan residivis berhasil ditangkap di Tajur Halang dan Citayam, Depok, Jawa Barat. Para pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan. Selain pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor dan sejumlah peralatan seperti linggis, kunci letter T, hingga senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Sementara perhiasan emas dan 200 gram logam mulia telah berhasil dijual para pelaku. Ya, ini cukup banyak ya, karena yang ketika video itu viral ya, seperti pernah dilihat di beberapa media sosial, itu ada 200 gram emas ya, kemudian ada logam mulia ya, dan ada beberapa benda-benda berharga lainnya ya, tentunya yang kerugiannya pun mencapai ratusan juta ya. Yang ini yang menjadi lokasi terakhir yang para komplotan ini melakukan aksinya. Saat ini keempat pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kepergok mencuri motor milik jemaah masjid, seorang pemuda dihajar massa. Dalam kondisi babak belur, polisi mengamankan pelaku. Inilah video amatir yang memperlihatkan pelaku pencurian sepeda motor milik jemaah masjid di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember, yang dihajar massa. Warga geram lantaran di desanya kerap terjadi aksi pencurian, dan kali ini pelaku tertangkap saat pelaku balik lagi ke arah TKP karena tidak tahu jalan. Warga mengikat pelaku agar tidak lari, sementara warga lain menghubungi pihak kepolisian sektor Tanggul. Diketahui, korban menyadari sepeda motor yang diparkir di area masjid hilang. Selanjutnya korban menghubungi pihak takmir yang kemudian mengumumkan lewat pengeras suara. Di dalam tahu saya keluar dari masjid, sepeda udah nggak ada. Ya terus kebingungan Pak, kami mencari sama teman-teman jamaah, terus diumumkan lewat masjid, terus akhirnya
Mungkin dia bingung terus balik ke masjid sambil bawa motornya itu. Pelaku dan sepeda motor hasil curian diamankan polisi untuk pengembangan lebih lanjut dan melihat kemungkinan adanya pelaku lain dalam aksi pencurian tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, digitalisasi transformasi kesehatan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama terus meningkatkan digitalisasi untuk mengoptimalkan pelayanan. Transformasi digitalisasi layanan di setiap fasilitas kesehatan kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Digitalisasi transformasi kesehatan adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama menangkap potensi kemajuan ini dengan menciptakan sistem integrasi berbasis pada teknologi internet. Salah satunya adalah Puskesmas Jati Kramat, Kota Bekasi. Sejak tahun 2021 atau pasca COVID-19, Puskesmas Jati Kramat terus meningkatkan digitalisasi data kesehatan, mulai dari pengambilan nomor antrian, pendaftaran, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan dokter, laboratorium, hingga pengambilan obat dilakukan secara digital. Proses digitalisasi di puskesmas ini pun mendapat dorongan, di mana dalam satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, kestabilan internet menjadi prioritas utama dalam dunia kesehatan, sehingga membantu digitalisasi transformasi kesehatan yang tepat sasaran. Pengobatan dan perawatan yang ini kita bisa koordinasikan dengan baik melalui digitalisasi tersebut, dan kita juga bisa mendapatkan pemantauan serta pelaporan secara berkala untuk melihat status kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas. Sangat baik lah ya, pendapat saya sangat baik, di mana kita juga bisa meresponnya dengan baik juga dengan menghadirkan digitalisasi tersebut di fasilitas kesehatan ini, seperti itu, dengan menghadirkan aplikasi yang merupakan platform komprehensif yang memadukan prosedur manual dengan teknologi informasi, sehingga memudahkan kita untuk melaksanakan atau memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Digitalisasi di Puskesmas Jati Kramat pun disambut positif oleh pasien, di mana dengan digitalisasi kesehatan, pasien merasakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Wah, insya Allah memudahkan sekali buat warga di sini. Saya warga Jati Kramat, jadi mudah-mudahan bisa tambah bagus lah Mbak kita di sini. Nah, kalau sebelumnya kan kita daftar ke pelayanan. Kalau sekarang kan sudah dipermudah ya. Jadi saya rasa lebih bagus ya Mbak ya. Nomor pun sudah tekan, sudah masuk, sudah bisa semuanya ya. Cuman pakai KTP, dan kalau nggak ada KTP pakai KK saja sudah cukup dia datang ke sini. Meski masih sebagian kecil fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menerapkan digitalisasi, inovasi digital dalam dunia kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dapat dikatakan berhasil dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan digitalisasi dalam dunia kesehatan terus meningkat di satu dekade pemerintahan Jokowi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Wenda Nura, Raga Firdaus, iNews melaporkan.